Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dikaruniai kesehatan serta kemampuan sehingga kita masih bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas hingga pada hari ini. Selanjutnya, sholawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, sebuah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sholat dapat didefinisikan sebagai suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baiklah, maka di sini saya akan menyampaikan sisi lain dari sholat, yaitu tentang keutamaan yang terkandung di dalamnya. Baik, yang pertama yaitu sholat itu adalah sebagai penolong. Kenapa? Ketika kita sholat, di waktu duduk di antara sujud, semua orang sholat pasti akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, lapangkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah aku kemaafan." Maka orang yang sholat dengan serta-merta akan tertolong karena di dalam sholat sendiri banyak mengandung doa-doa pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dalam sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Penonton yang berbahagia, yang kedua, sholat itu adalah pencegah perbuatan mungkar. Kenapa sholat itu dapat mencegah kemungkaran? Karena apabila seseorang sholat dengan didahului wudhu yang sebenar-benarnya, kemudian sholat dengan tata cara yang sebenar-benarnya, lalu menyertakan kekhusyukan yang sebenar-benarnya, maka pasti akan menjadi orang baik, bahkan bertawadu. Kalau sudah begitu, niscaya ia akan merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan yang jelek dan maunya menjauh dari perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Adapun keutamaan yang ketiga yaitu menjauhkan dari sifat kikir. Kebiasaan berkeluh kesah jika sedang susah dan kikir alias pelit jika mendapat nikmat itu adalah sifat manusia secara umum. Hanya dua orang saja tertentu yang bisa mengadilkan dua penyakit itu, yaitu apabila ia termasuk orang yang sudah benar dalam sholatnya. Dengan tanpa dan keinginan menuding seseorang, cobalah diri kita atau orang di sekitar, lalu tanyakan pada diri, adakah sifat keluh kesah dan kikir menyakiti orang yang sholatnya bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila ia manusia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surah Al-Ma'rij ayat 20-22. Penonton yang berbahagia, tidak hanya itu keutamaan sholat, masih banyak lainnya dan banyak. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berupaya menjaga sholat, meningkatkan kualitas sholat, dan memperbanyak intensitas sholat supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dari video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.